Pada video tutorial bagian 4 ini, kita akan mempelajari bagaimana mengatur atau mengorganisir koleksi referensi yang terdapat di dalam library Mendeley Desktop. Pada video tutorial sebelumnya, saya pernah menyampaikan mengenai tampilan interface dari Mendeley Desktop. Pada bagian left panel, terdapat shortcut menu yang bisa kita gunakan untuk mengatur tampilan koleksi referensi kita. Di bagian atas ada All Document, itu akan menampilkan seluruh dokumen yang dikelola oleh Mendeley. Kemudian Recently Added, itu hanya akan menampilkan yang ditambahkan terakhir. Kemudian Recently Read, yang dibaca akhir-akhir ini. Kemudian ada juga favorit dan sebagainya. Nah, di dalam left panel ini kita bisa membuat kategorisasi atau kelompok-kelompok atau folder-folder yang berisi artikel referensi dengan topik yang sama. Untuk membuat folder atau kategori tersebut, caranya cukup mudah. Cukup Anda ketikkan nama folder di bagian create folder ini. Misalkan kita buat di sini diabetes. Dan kita enter. Muncul folder di sini. Kemudian dari all dokumen kita pilih artikel-artikel yang memiliki atau topiknya adalah terkait tentang diabetes. Kalau sudah, kemudian kita drag and drop ke dalam folder yang kita buat tadi. Nah, kalau kita klik, maka dia hanya memunculkan artikel tentang diabetes saja. Anda bisa membuat banyak folder di sini sesuai dengan topik yang Anda miliki dari koleksi-koleksi artikel yang ada. Nah, betapapun juga Mendeley ini hanyalah sebuah alat bantu yang tentu saja memiliki sejumlah kelemahan. Oleh karena itu, Mendeley biasanya akan meminta konfirmasi apakah metadata yang ada, yang berhasil dibaca oleh Mendeley, itu sudah benar atau perlu diperbaiki. Ada kalanya pada saat Anda memasukkan data ke dalam Mendeley, judul artikelnya itu tidak ikut terbaca, atau metadatanya tidak memuat pengarangnya, atau juga bisa juga sumber jurnalnya. Nah, apabila terjadi hal semacam itu, ada dua cara yang bisa Anda gunakan. Yang pertama, sebagai contoh seperti di sini, yang pertama, Anda bisa menggunakan tombol search dari konfirmasi yang diberikan oleh Mendeley. Anda tinggal klik tombol search apabila Anda masih kurang yakin apakah data ini sudah benar atau belum. Nah, search, kalau sudah, biasanya dia akan berisi centang warna hijau. Kalau sudah demikian, kemudian Anda tinggal klik detail are correct. Berarti metadatanya sudah benar. Namun ada kalanya, seperti contoh di bawah ini, ada artikel yang nama pengarangnya belum ada. Nah, sementara konfirmasi dari Mendeley di sini juga tidak muncul. Nah, apabila hal semacam itu terjadi, maka Anda bisa menggunakan cara atau metode menggunakan nomor DOI, Digital Object Identifier. Di mana mendapatkan nomor DOI itu? Nomor DOI bisa Anda dapatkan dengan mengklik full text PDF-nya. Nah, biasanya nomor DOI ini akan terletak di halaman pertama, bisa di atas atau bisa juga di bagian bawah. Contoh di sini nomor DOI, Anda cukup copy nomornya saja.
Cukup di copy nomornya saja. Kemudian Anda tempelkan ke bagian field katalog ID yang di UI. Ini, kemudian kalau sudah Anda tempel, kemudian Anda klik tombol search. Lookup succeeded, maka kita lihat di atas nama pengarang sudah ditambahkan. Nah, demikian cara untuk melengkapi data yang belum tersedia atau metadata yang tidak lengkap dari artikel yang kita miliki. Kemudian di bagian atas dari right panel ini ada field Smart Searching. Smart Searching ini bisa kita gunakan untuk melakukan pencarian secara cepat atas artikel-artikel, atas koleksi artikel yang kita miliki. Bisa Anda bayangkan kalau Anda mengoleksi di sini sampai 1000 artikel, tentu akan cukup merepotkan kalau Anda harus melihat secara browsing satu persatu. Maka Anda bisa menggunakan kolom Smart Searching ini. Anda tinggal memasukkan kata kunci di sini, misalkan diabetes. Nanti Mendeley akan menampilkan seluruh artikel yang berkaitan dengan diabetes atau memiliki kata kunci diabetes di dalam artikelnya. Entah itu berada di judul, di bagian abstrak, atau yang lain. Dan biasanya kata kunci itu akan diberi tanda highlighting untuk memudahkan Anda melihat bahwa di situ memang terdapat kata kunci yang Anda cari. Nah, fitur selanjutnya yang cukup menarik juga dari Mendeley adalah kemampuan untuk melakukan highlighting dan juga anotasi. Kalau Anda biasanya memiliki kebiasaan untuk melakukan coret-coret pada naskah cetak dengan menggunakan stabilo, maka Anda juga bisa melakukan hal yang sama pada full text PDF di Mendeley ini. Jadi Anda bisa memberikan stabilo atau highlight tadi, atau highlight. Kemudian Anda bahkan juga bisa menambahkan catatan. Anda bisa di sini, kita contoh, kita bisa highlight di sini. Kita highlight. Nah, kemudian kita bisa tambahkan juga catatan. Kenapa ini kita highlight? Tambah anotasi. Kita tambahkan catatan di sini. Satu tips dari saya mengenai highlighting dan juga anotasi ini. Anda manfaatkan field anotasi yang ada di sini untuk membuat parafrase. Jadi daripada Anda bolak-balik dari naskah MS Word, kemudian buka lagi ke PDF hanya untuk membuat parafrase, bolak-balik MS Word, PDF, MS Word, lebih baik Anda buat parafrasenya di PDF-nya langsung. Anda gunakan fasilitas anotasi ini. Kita bisa bikin parafrase di sini. Kemudian, kalau parafrasenya sudah selesai, kita tinggal copy. Kita tinggal copy, kemudian kita tempelkan ke naskah atau ke MS Word yang kita buat. Jadi, jauh lebih
praktis dibanding kalau Anda harus bolak-balik dari MS Word ke PDF-nya. Kemudian seringkali pada saat kita menambahkan data ke dalam Mendeley, itu kita tidak ingat atau kita lupa bahwa data yang sama itu pernah kita tambahkan ke dalam Mendeley beberapa waktu sebelumnya. Akibatnya terjadi duplikasi data artikel dalam koleksi referensi yang kita kelola. Nah, apabila terjadi hal semacam itu, cara untuk mengurangi terjadinya duplikasi adalah kita bisa menggunakan menu Check for Duplicate dari aplikasi desktop, Mendeley Desktop, menu Tools, ada Check for Duplicate. Nah, mereka akan secara otomatis Mendeley akan menampilkan mana saja yang ditengarai duplikat. Kemudian di bagian kanan, di bagian right panel, Mendeley akan menampilkan menu atau meminta konfirmasi apakah hasil duplikasi yang ditemukan tadi akan kita merge, akan kita gabung. Kalau ya, kemudian kita klik Confirm Merge, maka nanti hanya akan dimunculkan satu saja artikel dengan judul yang sama. Satu catatan, Anda perlu hati-hati dengan perintah ini. Sebelum mengklik Confirm Merge, pastikan terlebih dahulu bahwa artikel tersebut memang benar-benar artikel yang sama. Kalau Anda sudah yakin bahwa itu benar-benar artikel yang sama, baru Anda klik Confirm Merge. Maka dia akan hilang dan hanya akan ada muncul satu saja. Nah, oke, demikian mengenai bagaimana cara mengelola koleksi referensi di dalam Mendeley Desktop. Selamat mencoba.